Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar struktur bertahan 2, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau merancang bangunan 3 lantai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah memberikan saya pengetahuan, pengertian tentang kesehatan dalam mengerjakan tugas besar ini. Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Darno, di mana dalam bimbingannya saya dapat mengerjakan tugas besar ini. Baik, pertama-tama disyukur dalam Yesus Kristus berkat rahmat dan karunia saya dapat melaksanakan kebutuhan 2 dalam perencanaan bangunan bertingkat 3 lantai. Tugas saya kerjakan dalam rangka memenuhi nilai dalam mata kuliah struktur bertahan 2. Dalam pengerjaan tugas besar struktur beton ini, standar perencanaan yang akan saya gunakan yaitu Standar Nasional Indonesia 03-1727-1989 yang diperuntukkan untuk pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Kedua itu ada SNI 1727-2020 di mana untuk digunakan dalam beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Selanjutnya SNI 847-2019 di mana peruntukannya untuk persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya. Dan SNI 1727-2019 mana tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Untuk tahapan dalam mengerjakan tugas besar ini, yang pertama ada menggambar denah bangunan dan struktur. Selanjutnya desain pembangunan dari dead load, lap load, wing load, earthquake load dari beban 1 untuk sampai beban 1 dari lantai 1 sampai lantai selanjutnya. Baru menentukan dimensi, baik dimensi plat, balok, kolom. Selanjutnya menentukan desain perjalanan tangga, menentukan wilayah gempa yang digunakan faktor keutamaan dan kategori risiko, situs, persediaan gempa, desain seismik, dan faktor sistem strukturnya. Setelah itu analisis struktur bangunan tersebut yang saya rancang dengan menggunakan SAP 2000. Di sini saya akan menggunakan versi 22. Selanjutnya, setelah menganalisis suatu bangunan melalui aplikasi SAP 2000, lakukan perhitungan pengulangan pertama dari plat atap, plat lantai, dan petangga. Baru menentukan dimensi tulangan balok, kolom. Setelah itu menentukan member efektif balok T, dan terakhir merencanakan fondasi. Baik, untuk data perencanaannya sendiri, nama bangunan yang saya akan rancang ini rumah kos 3 lantai. Lokasi bangunan tepatnya di
Desa Mangunjaya, Kelurahan Kecamatan Taman Utara. Si bangunannya itu rumah tinggal, strukturnya beton bertulang, ketinggian bangunannya, ketinggian total maksudnya 9,6 meter, luas bangunan 9 kali 15 meter, jumlah lantainya 3 lantai plus 1 atap, jenis tanah lunak, konstruksi atap dak, ruang lingkupnya itu lantai 1 pos persparkiran, 2-3 pos, lantai 4-nya atap, tinggi per lantai 3,2 meter. Fondasinya biasanya digunakan fondasi tapak. Untuk bahan yang digunakan itu untuk bahan betonnya 30 MPa, untuk tulangannya itu 325 MPa. Nah, ini untuk elastisitas betonnya 4.700 dikali akar F aksensi beton atau beton itu. Untuk elastis baja 200 MPa. Nah, yang pertama ke beban bencana. Dalam beban bencana itu ditentukan seperti beban mati yang saya ambil berdasarkan SNI 1727/2010 pasal 311, dan untuk uraian nilai bebannya itu berdasarkan peraturan PPPURG pasal 2.1.1, di mana beban terlampir seperti yang ada di saya tunjukkan ini. Untuk beban hidup juga sama. Saya ambil dari SNI 1727/2020 tabel 4.3.1. Untuk rumah tinggal bebannya sebesar 152 kg per meter kubik, tangga 142 kg per meter kubik, atap kita mengambil yang datar atau dak, bebannya 96 kg per meter kubik persegi. Nah, untuk beban anginnya sendiri, ini berdasarkan peraturan perencanaan beban angin mengikuti SNI 17/2013 tentang beban maksimum untuk perencanaan bangunan, gedung, dan struktur lain. Ini bisa dipakai 25 kg per meter persegi untuk lokasi bangunan yang pada umumnya, maksudnya seperti di kota-kota besar. Nah, kalau untuk di tepi pantai atau sejauh 5 km dari tepi pantai, minimumnya harus diambil 40 kg per meter persegi. Untuk beban air hujan dapat ditemukan berdasarkan peraturan SNI 17/2010 pasal 8.3 tentang beban desain hujan. Pada tugas ini beban hujan yang saya ambil sebesar 10 kg per meter persegi. Beban gempa mengacu berdasarkan SNI 1726/2019, di mana kategori risiko struktur bangunan dan faktor ketahuan gempa ditentukan berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 412 yang tertera pada tabel 3 dan tabel 4. Selanjutnya faktor penahan gempa direncanakan berdasarkan sistem struktur yang digunakan pada bangunan yang mengacu SNI 1726/2019. Baru penentuan parameter. Ini di SNI 1726/2019 pada tabel 1.5 dan 1.6. Selanjutnya, mendapatkan nilai percepatan respons spektrum, koefisien situs, dan parameter respons spektral. Ini dapat mengacu pada SNI 1726/2019 pasal 6.2, 6.3, dan 6.4.10. Untuk penentuan prosedur lateral
ekivalen direncanakan berdasarkan SID 726 2019 pasal 7.8 untuk penentuan geser dan dasar seismik diatur dalam pasal 7.8.1 penentuan periode 7.8.2 hingga distribusi geovertikal 7.8.3. Untuk pembebanan ini direncanakan sesuai SNI 2847/2019 pasal 5.3.1 dan dimodifikasi berhubungan dengan faktor lebih kuat SNI 1726 2019 pasal 8.3.2.3 di mana tertera seperti yang saya tulis. Untuk gambar kerja ada dendah lantai 1, dendah lantai 2, dendah kolom, dendah balok lantai 1 sampai 3, dendah slope, dendah plat lantai 1, dendah balok, misalnya dendah plat lantai 2. Untuk pembebanan lantai pada lantai 1, pembebanan plat pada lantai 1, pembebanan plat lantai 2, pembebanan plat atap. Umumnya pembebanan plat lantai itu sama, di mana ada beban berat sendiri plat, adukan semen, penutup lantai, berat plafon, penggantung, terus ada instalasi, lalu beban hidup. Untuk beban atapnya ini sama, tapi yang dikurangin hanya beban adukan semen dan penutup lantai. Nah, untuk rekapitulasi dasar pembebanan lantai 1 sampai 3 dan atap. Pada lantai 1 beban hidup dapat 413 dan beban matinya 192. Pada lantai 2 dan 3 392, beban matinya 192. Untuk atap beban hidupnya 320. Ini mungkin terbalik ya. Ini beban mati yang sebelah kiri, yang sebelah kanan beban hidup. Nah, untuk desain pembebanan gempa, yang pertama itu kita menentukan wilayah gempa. Nah, koordinatnya ini koordinat bintang dan bujurnya, di mana dalam menentukan wilayah gempa ini dibantu melalui website RSA. Cipta karya seperti ini. Nah, untuk faktor keutamaan dan kategori risiko berdasarkan tabel 4.3, tabel 4 dan tabel 3. Ini 1726/2019 untuk jenis bangunan baik.
untuk jenis bangunan ini kategori risiko 2, di mana kita ambil rumah toko, perumahan. Nah, lanjut, faktor keutamaannya satu. Faktor keutamaannya itu 1, baru parameter percepatan gempanya berdasarkan hasil perhitungan website RSA tadi. Nah, tapi untuk nilai SDS dan SDS 1 itu didapat 0,3 dan 0,48. Selanjutnya Clasitus. Clasitus itu berdasarkan Senin 17/26/2012, Clasitus harus melalui pendidikan tanah di lapangan sedalam 3 meter. Tapi saya mendapat satu informasi berdasarkan website Bapeda, http://bapeda.jabarprof.go.id, di mana wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya lokasi yang saya pakai itu jenis tanahnya aluvial yang merupakan tanah lempung lunak. Tanah lempung lunak dikategorikan pada golongan situs Clasitus SE. Nah, ini untuk data respons spektralnya. Nah, untuk respons spektral dosen seismik dari sini, dan sini ada kategori desain seismik KDS menurut SNI 1726/2019 tabel 8 dan 9, di mana tentunya untuk menentukan sistem rangka pemikul momen yang akan digunakan nantinya. Untuk respon spektrum desain berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 4 tentang safety factor, karena penurutannya itu ada gravitasi dikali IE, faktor keutamaan per R. Setelah dalam perhitungan saya mendapat nilai 1,2. Nah, itu kalau bisa modifikasi responnya. Untuk faktor sistem struktur, nah saya mendapatkan dari hasil kategori risiko dan KDS-nya. Untuk kategori risiko KDS 2 seperti pada SNI ini
Nah, untuk penentuan sistem rangka pemikul momen dapat ditentukan dari hasil tabel 8 dan tabel 9 ini. Dari kategori risiko dan nilai SDS-nya. Dan akan keluar klasifikasi ya A, B, C, atau D. Dari hasil pemeriksaan, saya didapati bangunan saya berdasarkan hasil lokasi juga. Sistem pemikul gaya seismik yang didapat itu sistem rangka pemikul momen khusus. Tulisan SNI 2019 pasal 12.6.3 analisis spektrum respon yang digunakan untuk menentukan gaya gempa dari sebagai berikut. Misalnya gempa RX spektrum respon X 100%, 30%, meskipun spektrum arah Y 30 X-nya 30%, Y-nya 30%. Nah, untuk komponisi beban pakainya seperti yang tadi saya jelaskan, ada modifikasinya di mana saya sudah melakukan perhitungan untuk beban kombinasi beban yang saya pakai nanti seperti ini. Nah, selanjutnya preliminary resistance plat, di mana diambil dimensi ukuran plat paling besar. Pada perencanaan tugas saya dapati LX per LD itu 3200 mm dengan mutu baja tulangan 315 MPa, nilai beta dalam penentuan plat jenis platnya itu LD per LX sama dengan 3200 per 3200 sama dengan 1, kurang dari 2, maka dapat disimpulkan plat 2 arah. Nah, untuk ketebalannya sendiri berdasarkan dapat mengacu pada tabel 8.3.1.2 SNI 2847 2019. Nah, di mana nilai FM merupakan nilai rata-rata dari AF sama dengan ECB kali EC beton dikali inersia beton per EC slab dikali inersia slab yang terlampir pada SNI 2847 2019 persamaan 8.10.2.7b. Dari hasil perhitungan nilai FM-nya 1,04 kurang dari 2. Karena nilai FM kurang dari 2, maka penentuan tebal digunakan ketentuan H minimum atau ketebalan minimum sama dengan 125. Nah, dari hasil perhitungan H min ini, H minimum itu yang ini 125. Tebalan saya dapat itu 75,34 mm, kurang dari syarat. Maka digunakan tebal minimum yaitu 125 mm. Untuk plat lantai juga sama caranya seperti ini dan sama digunakan 125 mm. Selanjutnya luminar desain balok. Nah, untuk tinggi minimum balok non tertegang, saya ambil perutangan sederhana dan minimum H-nya itu atau ketebalan balok L per 16. Sedangkan untuk lebarnya itu tuliskan SNI 847 2019 pasal 18.6.1 B sama dengan 23H. Saya ambil bentang terpanjang itu 3200
pakai 300 mm dan B-nya itu 200 meter. Untuk nilai D-nya itu A dikurang D aksen, tonnya 250 meter. Kan dapati dimensi balok itu B per H sama dengan 20 kali 30 cm. Untuk lumer desain kolom, tebal plat 12,5 cm, tinggi lantai 320 cm. Desain kolom awalnya saya tentukan 35 cm kali 30 cm karena mengacu pada SCWB strength column weakness beam bahwa dimensi kolom harus lebih besar daripada balok. Maka saya tentukan 35 cm kali 30 cm sebagai dimensi kolom awal. Untuk mutu-mutuannya 30 MPa. Nah, perencanaan dimensi kolom harus memperhitungkan semua beban aksial yang terjadi pada setiap kolom. Beban yang digunakan untuk penentuan dimensi kolom diambil dari beban terbesar pada seperempat bentang terpanjang di setiap lantai. Seperti gambar ini. Nah, baru untuk pembebanan kolomnya itu membuat rekapitulasi beban mati dan beban hidupnya. Seperti ini. Nah, dari perhitungan dimensi kolom ini didapati nilai seperti berarti nilai beban total, sehingga ada kombinasi beban yang terjadi dapati 22.130,048 kg dan luas kolom dapat dihitung menggunakan SFI 287/2018 pasal 9.3.2 mana A sama dengan WU berat total per 0,3 dikali F aksen C didapat 357 cm persegi. Nah, untuk S atau dimensi yang akan dipakai sama dengan akar dari A didapati 18,89. Nah, sebenarnya masih bisa kalau digunakan 35. Ini 135. Lalu desain perencanaan tangga untuk kebanyakan seperti yang sudah terlampir tadi di SN di beban hidup SNI 17.20. Untuk beban tangga dapat nilai 152 gram. Untuk analisa dimensi tangganya, di mana tinggi antar lantainya itu 30 cm, tinggi outletnya 19 cm, luar outlet 26, lebar tangga 100, plat tangga, panjang miring per tangga, sama dengan panjang horizontal X tangga ditambah setengah ketinggiannya kuadratin juga akar dari panjang arah horizontal kuadrat ditambah setengah ketinggian lantai kuadrat dapati segini. Nah, untuk ketebalan plat tangga didapati 113,40 mm dipakai 120 mm. Untuk jumlah outletnya 320/16, bootcamp di 17, jumlah antretnya 16, elevasi border 100, tebal plat bordes 120, samakan lebar border 100, panjang border 120 cm, kemiringan tangga 36, 17 derajat,
tebal plot rata-rata 7,67, bobot total dibutuhkan menjadi 20. Untuk saat keberadaan tangga masih masuk dan oke. Serat dimensi tangga juga masih masuk dan oke. Untuk beban tangga pada tangga terdapat beban plat tangga dan beban plat bordes. Yang beban hidupnya 162, pada plat tangga dan beban matinya 708,57. Untuk beban bordesnya beban matinya 376 kg per meter, beban hidupnya 152. Nah, dari data-data yang sudah diketahui, mulai dari dimensi plat, balok, kolom, selanjutnya ke analisa SAP 2000. Nah, jangan lupa ubah satuan dulu. Satuan yang akan saya gunakan itu kilogram, meter, kubik, pakai FMC. Baru langkah pertama itu new model. Nah, untuk template-nya ini pilih click only, oke kan dulu. Nah, baru edit grid data, modify. Nah, untuk para X, Y, dan Z ini atur sesuai data perencanaan.
Baik, selanjutnya setelah grid sudah terbentuk, masuk ke define material, setting material, regionnya ini pilih user untuk membuat material beton, pilih concrete. Oke. Untuk penamaannya 30 MPa. Nah, untuk berat jenisnya untuk beton 2400. Baru ke NMM. Untuk modulus elastisitasnya ini 4700 dikali mutu betonnya 30 dikali akar mutu beton. Nah, untuk nilai mutu betonnya itu 30 MPa dan 30. Oke dulu, kita kontrol lagi sama, dan sini kita akan membuat material dari tulangan itu. Namanya tulangan tiga puluh 25 MPa. Untuk mutu bajanya ini berat jenisnya 7.850 mm. Modulus elastisitasnya itu 12.000. FV-nya ini 325 MPa. Untuk FU-nya sendiri saya gunakan 410 karena mengambil FU di atasnya 350. FVA-nya ini bisa digunakan 325 kali 1,1. FUE-nya ini harus kita dikali oke. Untuk mengecek tulangan, nah, di sini maaf,
berarti ambil yang terdekatnya aja. FU-nya itu berarti 490. Balik lagi ke define. Material, longitudenya, modify, dengan M. Ini 490. Jadi 1,1. Oke. Selanjutnya section properties, frame section, technical property, pilih concrete, rectangular, dua puluh kali 30 cm. Untuk ketinggiannya itu 0,3, lebarnya 0,2. Materialnya itu beton, baru set modify. Nah, sebentar. Ini kita ganti dim. Oke, set modify. Untuk nilai momennya itu berdasarkan SNI 847 pasal 6. Nah, momen itu direduksi momen inersianya. Nah, pada balok 0,35. Maka untuk momennya 0,35 juga sama 5. Oke. Oke. Selanjutnya sama cukup properti aja. Di kolom 35 kali 35 cm. Materialnya beton. Di kolom belum itu oke. Ini dan kamu to be design. Teruskan untuk mengetahui beban rencana yang akan kita ambil mengecek itu, misalnya kalau untuk mengecek kekuatannya sesuai data perencanaan, kita okekan saja. Set modify-nya itu juga sama, benar-benar momennya diganti. Nah, untuk kolom 0,70 juga sama 0,70. Oke. Oke. Lanjut area section, crucial section. Hai.
125 mm. Nah, ini membran bendingnya, susu ketebalannya. Untuk material yang digunakan beton. Nah, untuk sini membran sampai bending itu diganti 0,25. Nah, untuk plat datar dan sudah 0,25. 0,25. Jadi oke. Layer to layer itu oke. Oke. Logo yang sama, copy section. Oke. Atap 100 mm. Cek layer, oke. Review, oke. Oke. Tuh. Selanjutnya ada gambar atau draw dimensi yang sudah kita buat. Lalu
Untuk mempercepat bisa dilakukan blok, edit, replicate, arah Z, cukup ketinggian lantai, dua section yang tersisa, 2, apply, oke. Lanjut kolom, stroke, ambil arah Y, lagi, sedikit, 2,2, sectionnya 1, 2, 3, 4, oke. Dan kita copy, sedikit, teks 2,6, apply,
Untuk memastikan semua replikatnya sudah sesuai dengan grid, kita cek. Oke. Terus selanjutnya plat. Lagi. Untuk plat, ambil arah XY. Untuk plat lantai 2 dan 3, gunakan plat lantai 125. Plat selanjutnya di atasnya dengan cara yang sama. Dan untuk plat atasnya untuk plat atap pilih plat 100 mm. Setelah semua sudah tergambar, masuk ke define. Selanjutnya ke pattern. Ini mati, modify, baru hidup. Baik. Add new pattern. Tekan dulu. Ya. Baru kita input nilai beban. Nah, untuk lebih cepatnya select ini properties area section, misalnya 400. Select. Nah, assign area load
new foam cell. Untuk beban hidupnya itu di atap 96 kg per meter. Apply. Oke. Lalu select lagi. Properties. Area section. Lipat atap 100 lagi. Select. Nah, untuk beban matinya, assign area load uniform cell. Nah, untuk nilai beban mati berat atap, nilai dari berat sendiri plat ini sudah dihitung dalam program SAP. Maka dari itu nilai yang diinput hanya adukan semen, plafon, penggantung, ducting, plumbing. Didapati nilainya itu sama dengan 80 kg. Kita input mati dan 80 kg. Apply. Oke. Nah, baru select lagi properties area plus 25, select. Nah, assign area load uniform cell. Untuk hidupnya dulu, untuk hidupnya itu 192. Apply. Oke. Baru select lagi properties area section buat santai 125, select, assign area load uniform cell, beban mati. Untuk nilai beban mati sama tepati nilai 104 kg persegi. Apply. Oke. Nah, selanjutnya input beban dinding. Pada penginputan beban dinding, saya akan blok yang kira-kira menjadi tempat dinding tersebut. Tidak ada. Oke. Sini assign frame load, distribute, pilih mati. Untuk nilai bebannya sendiri dalam perencanaan 300 kg per meter dikali ketinggiannya sama dengan 960 kg per meter. Apply. Oke. Nah, lanjut yang di atas juga sama di lantai 3.
kita blok area yang ada dindingnya. Baru assign lagi, prime load distribute, masukkan nilai yang sama, apply. Oke. Nah. Jangan lupa untuk memberi perletakan. Sign, join, reference, pilih sendi. Oke. Baru selanjutnya ke blok pattern lagi. Sini kita masukin gempa X. Pilih ASCE 7-16. Add new. Gempa Y juga sama. Add new. Nah, mode V lateral load. Nah, untuk nilai SS-nya sudah didapat. Teruskan hasil pencarian RSA. SS-nya itu 0,74. Nah, biar bisa lebih jelasnya, nilai SS-nya 0,7938, kita input. (0,7938). Untuk nilai S1-nya 0,3755. 0,3755. Untuk long period transition-nya itu TL 20. Untuk side class-nya itu kita namanya E. Untuk set confidence FF-nya F. P-nya itu 2,513. Oh enggak, ini dulu SDS-nya. Untuk mulai SDS-nya sendiri 0,63. Nah, untuk respon modifikasinya R ini sesuai tabel yang tunjukkan 835,5 dan sama. Oke kan saja.
Untuk pompa Y-nya juga sama. Ini pelihara Y. Ini isi seperti yang tadi. 0,7938 0,7938. S1-nya 0,3755 0,3755. Set kelasnya PDB. E ini 20. Ini ganti tadi 2,513. 2,513. Oke. Oke. Baru define lagi ke load casesnya ini. Sini add new load. Nama dx pilih response syndrome. Nah, scale faktornya ini didapat dari sini, sudah dihitung tadi. Saya dapat itu 1,23. Saya masukkan 1,23. Oke. Add. Oke. Add copy. EDY. Response spectrum. Pilih I2 sama modify dan oke. Oke kan, baru define lagi function response spectrumnya. Kita ganti AST 716. Add new function. Nah, ini masukkan lagi seperti tadi 0,7938 untuk nilai-nya 0,938. Untuk nilai S1-nya 0,3755 0,3755. Untuk beratnya tadi 20. Untuk kapasitusnya enggak, nilai F-nya ini juga diganti. Mana F-nya sama dengan 2,513 2,513 ya. Oke. Ini memberi masa pada strukturnya. Pas pilih special form, dimatiin namanya add, dan hidupnya ganti 0,3. Add. Oke. Oke. Terus selanjutnya
untuk memberi kekakuan pada strukturnya itu kita blok semua, baru assign, join, constraint, dimension constraint, pilih diafragma, add new constraint, z axis ini, oke, dan oke, apply, oke. Nah, selanjutnya ada load kombinasi. Load kombinasi telah saya buat seperti yang sudah ditampilkan. Ini kita masukin satu-satu. Satu 0,1,4D add, oke, ini combo ini add 1,2 1,6 kita dulu sebentar, event button komisi audit lalu add new combo. Nah, di sini modifikasinya itu 1,2, nah didapat 1,34 D. Terus hidupnya 1, X-nya 1, EDY-nya 0,3. Oke, copy combo aja, jangan nyamin. Modify, oke, copy combo lagi, nyamin. Oke, yang kedua ini. Oke, lanjut. Sekarang ubah 3. Oke,
Jadinya delete. Oke. Delete. Delete. Oke. Lagi. Oke. Diganti 0,3 EV. EV. Oke. Seperti EV. Oke. Oke. Dan teknik EV. Oke. Yang terakhir teknik combo dan plot, di mana input semua beban kombinasi beban yang sudah dibuat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 18 beban ini dikombinasikan jadi satu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya non analisis. Sama seperti khususnya pilih space frame. Oke. Dan nama filenya dalam perencanaan
dengan 3 lantai. Ya. Keuntungan trade seperti ini. Dalam tugas besarnya dari hasil analisis, pertama kita akan membuat pendulangan plat, di mana yang pertama itu ada plat atap, contoh kasusnya dari peraturan PBI 71 untuk bersama momen LD per elek ini 1 dan B-nya diambil 1000 mm dalam luasan 1 meter dulu. Untuk nilai CLX, C lapangan X, C tumpuan X, C lapangan Y, dan C tumpuannya itu didapat dari nilai PBI 71 ini. Nah, untuk nilai Q-nya ini didapat dari perhitungan manual sebesar 537,6 kg meter kilogram. Nah, untuk melihat momen lapangan arah X, momen tumpuan arah X, momen lapangan arah Y, dan momen tumpuan arah Y itu didapat dari ini. Ini ada kendala subnya keluar. Oke, akan saya jelaskan by manual. Setelah didapat nilai dari momennya itu, kan misalnya momen 8x 0,01 kali QU kali LX kuadrat dikali CLX nilai 8x. Nah, didapat nilai seperti ini, baru kita dapat mencari jumlah serta jarak tulangannya melalui rumusan seperti ini, di mana MNX ini merupakan nilai dari momen ultimate per event prediksinya ini, baru mencari RN, M, baru P min, P max, P perlu. Nah, dari P yang digunakan ini, P yang paling besar di antara P min dan P perlu. Dapat AS perlunya ini 325, jarak tulangannya ini
Nah, maka tulangan lapangan arah X itu sama dengan D10 200, jarak 200. Untuk tumpuannya dengan cara yang sama, ya buat D10 200. Nah, karena tadi sebentar. Nah, karena tadi nilai C lapangan X, C tumpuan X, C lapangan Y, C tumpuan Y dari hasil PBI 71 ini dapat nilai yang sama, makanya untuk nilai lapangan arah X dan Y itu sama, nilai arah tumpuan dan X dan Y itu sama. Nah, rekapitulasinya seperti ini. Ulangannya D10 dengan jarak 200. Penerangan plat lantai pun sama. Nah, untuk nilai momen MLX, MTX, MLY, dan MT ini saya gunakan manual. Nah, karena ingin melihat sistematikanya saja, tapi untuk nilainya sendiri sebenarnya bisa didapat dari contohnya dari sini. Contoh, kita ambil arah XY. Ini kita ambil cabut dulu ekstrudnya. Dan udah apply. Oke. Ini bisa didapat dari sel baru. Nah, contohnya untuk kombinasi 1,2 dead load plus 1,6 left load. Nah, untuk M11 itu arah X. Nah, contoh yang lain. Nah, sebenarnya bisa digunakan nilai ini. Min dan max. Minnya itu biasanya tumpuan, maxnya itu biasanya lapangan. Oke, karena beban terbesar itu ada di tengah-tengahnya. Ada nilainya besar. Selanjutnya, akan tetapi karena nilainya terlalu jauh dengan yang ada di program, makanya saya gunakan manualnya saja dari hasil perhitungan PBI ini. Nah, untuk plat lantai juga dapat penulangan D10 tapi dengan jarak 180. Nah, baru penulangan selanjutnya ke penulangan balok. Ya, pada penulangan balok ini sebagai contoh kita mengambil nilai momen dan nilai gesernya untuk dapat menentukan
perhitungan penurunan nanti. Contohnya seperti ini, ambil arah XZ. Oke. Di frame section, di frame, baru 1,2, 1,6, pilih momen 33, apply, oke. Nah, saya mengambil portal tumpang sini, baloknya, apa ini, baloknya ambil ini. Nah, nilai momennya itu 450,41 dan gaya gesernya 862,2. Tunjukkan pada Somax ini berarti menunjukkan nilai terbesarnya pada struktur tersebut. Dan baru dari situ dapat dilakukan perhitungan pertolongan, di mana pada data perencanaan betul-betul 30 MPa, untuk bilangan 320 MPa, tulangan tekan 1,3, tulangan tarik, dan didapat untuk momen tumpuan MU-nya, momen lapangannya juga bisa dicari dari setengahnya dari ini. Contohnya 1,6. Nah, 228,75. Ya. Oke. Nah, untuk perhitungan rasio tulangannya baru dilakukan perhitungan tulangannya. Di mana nanti P yang digunakan dalam S ini didapat dari P terbesar digunakan dalam bencana. Nah, untuk setiap untuk perencanaan pengulangan dalam tugas besar ini, saya menggunakan tulangan rangkap, di mana ada tulangan lentur tumpuan negatif, itu atasnya tulangan lentur positif, dan dari keputusan pengulangan balon positif negatif arah tumpuan dapat 2 tulangan diameter 12 dan positif negatif arah lapangan didapat 2 tulangan diameter 12 dan gesernya itu diameter 10 dengan jarak 120 mm. Nah, untuk penulangan kolom juga sama. Kita mengambil nilai terbesar juga dari hasil SAP. Contohnya seperti ini. Breakdown. Pada kasus ini saya mengambil contoh kasus yang menyangkut nilai gempanya. Nah, untuk aksial, kalau kolom kan ada aksial dan nilai momen serta gesernya yang diambil dari sini. Nah, dari data-data yang sudah diketahui dari data SAP, nah, dilakukan perencanaan penerangan kolom. Nah, untuk asumsi awal itu saya menggunakan ketebalan dimensi tulangan itu 10 diameter 10 untuk sangkangnya
diameter 16 untuk tulangan longitudinalnya atau tulangan utamanya. Untuk pembersihan kolomnya itu dapat dari perhitungan seperti ini. Nah, jumlah tulangan yang harus saya pakai itu 8 buah dengan dari diameter ini seharusnya diameter 16. Dari diameter 16 yang saya pakai didapati jumlah tulangan yang saya pakai itu 8 buah dengan jarak tulangan 31 mm. Nah, baru ke SP kolom. SP kolom untuk mengecek apakah dimensi kolom, terus nilai beban yang tertumpuk dalam kolom ini masih aman atau masih dalam batas aman nggak kolom itu digunakan. Untuk SP kolom sendiri mohon maaf, SP kolomnya Nah, untuk SP kolom itu pertama-tama material konkretan dulu. Nah, FC-nya 30, F-nya 325, oke. Baru dimensinya, setelah oke, baru penulangannya. Atau bisa lebih jelasnya lagi di sini. Nah, untuk file enforcement-nya ini sudah saya modifikasi dengan tabel SNI untuk SNI tulangan. Nah, karena memang tidak ada nilai-nilai ini, tadinya tidak ada, hanya di batasnya 10 diameter 13. Dan kebutuhan saya itu diameter 8, 10, 12, 16. Baru setelah itu, nah, untuk beban rencananya tadi didapati dari hasil SAP untuk load atau beban aksialnya, sini untuk nilai momennya. Oke, setelah itu kita cek. Jika dia masih dalam garis putus-putus ini, berarti dia masih dikatakan aman. Dan untuk nilai momennya sendiri, dapat diketahui juga saya mendapatkan MNX 100,59 sekian. Jadi close. Nah,
Nah, baru setelah dicek keruntuhan tadi aman, masih aman, kita cek lagi kontrol baik dari perhitungan manual. Nah, kontrol luas tulangan longitudinal torsinya didapat masih aman, oke. Dan kontrol akibat beban PU masih aman dan oke. Hitungan tulang gesernya 100 mm. Berarti dapat disimpulkan kalau untuk pendimensian kolom itu gunakan 8D16 dengan jarak 100 mm. 8D16 untuk tulangan longitudinal dan D10 jarak 100 untuk gesernya. Dan selanjutnya menentukan label efektif balok T seportal ini balok T tidak jauh dari balok induk. Dan tulangan yang saya gunakan juga 4D12 seperti pada perencanaan balok, penyerangan balok. Dan di sini hanya mengecek saja dan oke. Nah, baru ke fondasi. Nah, oke. Terus habis itu bagaimana dengan tangga? Nah, tangga sama juga perencanaannya seperti struktur, tetapi pada pertemuan ini saya buat terpisah. Untuk langkah-langkah tangga juga sama aja. Contohnya seperti ini. Ini oke, ya. Nah, pilih staircase. Pilih yang tipe 2. Terus storage-nya 1 aja. Ini level oke. Ini 1. Ini 1. Stair width-nya itu stair width SW2. Oke, 1. Ini open width-nya, opening between-nya 0,2. Strap project-nya itu 2,08 atau kepanjangannya. Nya 3,2 dengan rantainya. Dan oke. Nah, untuk tangga ini ya akan dulu. Belum. Kita kasih itu penjepit. Sebentar.
sign, join, change, jepit. Oke. Dan untuk sepanjang ini kita kasih joinnya sendi. Oke. Langkah-langkahnya sama aja. Dari define, materialnya masukin, material beton, material tulangannya, baru ke section propertiesnya, tapi hanya areanya saja, baru pembebanannya sebelumnya, tapi define dulu load patternnya, baru load kombonya 1,2, 1,6, 1,2 dead load dan 1,6 live load, baru pembebanannya masukin size dan keluar. Sekiranya itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.